Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa TITV yang sedang menyaksikan channel kami dimanapun antum berada. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah kita kali ini telah hadir guru besar kita, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'ana Allah bi tuli hayatihi syarifah. Amin. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, ayo ajak keluarga dan kerabat antum semuanya agar tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat yang akan kita tanyakan kepada beliau nantinya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah sehat, nikmat insyaallah. Semoga dengan pertemuan kita kali ini dapat menambah manfaat dan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya ingin bertanya. Baik. Saya sedang berada besar, kemudian saya melakukan mandi janabah. Yang saya tanyakan, apakah boleh mandi janabah di bak yang kecil dan keran airnya terus mengalir? Pertanyaannya, boleh nggak mandi jenabat atau mandi junub gitu ya, di bak kecil tapi kerannya mengalir. Kerannya mengalir. Begini ya, bak kecil, kemudian di atas bak itu ada air keran yang mengalir. Pertama, kalau airnya lancar, itu kalau dibiarkan kan terus meluber airnya ya, dan bisa tumpah ke lantai. Sebenarnya tumpahnya air ke lantai itu menandakan air tersebut adalah banyak, lebih dari 2 gula, namanya mengalir terus. Begitu. Jadi tergantung kondisi airnya yang ada dari keran itu. Kalau airnya lancar, keras gitu ya, kata orang Singosari, airnya jos gitu ya. Nah, itu maka boleh kita mandi lewat genangan air yang ada di bak, kita mandi. Karena apa? Kapanpun kita ambil, airnya terus akan mengisi, maka dihukumi sebagai air yang banyak. Begitu ya. Kalau air mengucurnya itu setetes demi setetes, namanya tidak memenuhi syarat untuk dinamakan air mengalir. Nah, caranya bagaimana? Asalkan kita bisa mengambil airnya kemudian mandi. Nah, kepada tubuh kita siram, itu tidak ada tetesan dari tubuh kita ke bak yang ada airnya tadi, maka boleh. Tapi kalau air ada yang menetes dari tubuh kita, bekas kita siram, karena airnya sedikit tapi netes ke tempat bak. Jadi sedangkan baknya ini kecil dan air kerannya juga tidak lancar, hanya gemericik saja, maka dihukumi air mustakmal, air yang sudah terpakai. Air mustakmal itu adalah air yang tohirun ghairu mutahhirin. Ya, dia suci tapi tidak bisa menyucikan sesuatu termasuk mandi junub atau mandi janabah. Jadi tergantung dari situasi bagaimana kerannya itu. Kalau lancar sampai meluber-meluber jadi boleh. Begitu ya.
Baik. Pak Kiai, di desa saya ketika ada orang meninggal setelah disolati, biasanya kita diberi hidangan makanan. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum makan di samping mayit? Pertanyaannya, makan di samping mayit yang akan dikuburkan, begitu ya. Mungkin ada tradisi gitu ya. Begini loh, makan di mana saja asalkan barang yang dimakan, entah nasi atau yang diminum ya, entah air, apa saja, itu dari bahan yang suci. Termasuk misalnya nasi goreng gitu ya, kan berasal dari beras, berasnya digodok, habis itu selesai digoreng ya, suci, maka halal dimakan. Jelas pertama. Termasuk juga minuman ya. Minuman apa saja, mau kopi, mau air teh, mau air apa namanya? Air mineral, itu hukumnya halal diminum di mana saja berada. Kan begitu ya. Namun ada tempat-tempat yang tidak layak. Ini kalau secara fikih boleh, tapi secara akhlak, secara tasawuf, secara akidah, kemasyarakatan menjadi tidak layak kalau makan itu di dekat mayit. Contoh, orang jual beli yang sesuai dengan rukun dan syaratnya itu kan sah, halal. Misalnya ini tisu ya, tempat tisu misalnya, atau tisunya. Ini kita jual beli transaksi. Berapa harganya? Oh, harganya 10.000. Kita beri uangnya dan diambil oleh penjualnya, sah. Tapi ada tempat-tempat yang tidak layak untuk dijadikan tempat transaksi. Misalnya, kita punya orang tua sakit bahkan sedang sakaratul maut. Nah, sedangkan kita ini bertransaksi jual beli, padahal barangnya ini halal, tidak apa-apa, kan tidak pantas. Orang yang lain sedang membaca Yasin, bahkan keluarga yang menangis, kemudian kita transaksi jual beli di dekat orang tua kita yang sedang sakaratul maut. Baik atau tidak baik? Sangat tidak baik dan tidak layak. Begitu ya. Jadi ada hukum fikih yang halalan thayyibah tapi belum tentu baik untuk dilakukan. Karena itu anjuran saya, kalau bisa janganlah makan itu di dekat mayit yang sedang diletakkan di keranda atau masih di ranjang, setelah dimandikan kemudian kita makan. Sebaiknya kalau makan menjauh dari mayit tersebut. Begitu ya. Baik. Pak Kiai, saya memiliki teman. Baik. Yang mana teman saya ini bekerja di pergudangan produksi yang menjual produk-produk yang mendukung Israel. Baik. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum bekerja di pergudangan produksi yang menjual produk-produk yang mendukung Israel? Ya, kalau tinjauan hukum ada dua, tinjauan hukum fikih dan tinjauan hukum akhlak, akidah, keberpihakan begitu ya. Pertama, kalau hukum fikih, selagi barangnya yang dijual bukan barang najis, bukan barang curian, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja menurut hukum fikih. Misalnya odol gitu ya, atau pasta gigi. Nah, ini produk Yahudi misalnya, atau produk perusahaan yang pro Yahudi atau pro Israel, yang Yahudi Israel zaman sekarang ini justru membunuh, membantai umat Islam. Maka dilihat dulu bahan yang dipergunakan dalam pasta gigi itu selagi halal, maka hukum secara fikih boleh-boleh saja. Tapi tatkala kita menengok hukum itu secara akhlak, adab ya, atau juga akidah terhadap kecenderungan Yahudi Israel yang membantai umat Islam, maka sangat layak. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram kalau kita
transaksi dengan pihak yang membunuh, membantai, membombardir umat Islam di Palestina. Begitu ya. Jadi saran saya kepada orang atau siapa saja masyarakat yang bekerja di pergudangan, kok pemilik gudangnya tetap saja menjual produk-produk yang pro Israel, Yahudi, Zionis, hendaklah pindah kerja. Ya sudah mulai melangkah pindah kerja. Kan pekerjaan di Indonesia kan banyak macam-macam. Jangan mau terlibat kepada perusahaan atau gudang atau apa saja pekerjaan yang di situ tetap menjual produk-produk yang pro terhadap Israel. Begitu ya. Jadi anjuran kepada semua para pekerja yang kebetulan mempunyai kasus yang sama. Jelas? Jelas. Baik. Pak Kiai, di dalam sholat di sujud terakhir orang-orang sering melamakan sujudnya dengan menambahkan doa. Yang saya tanyakan, apakah boleh di setiap sujud terakhir menambahkan doa di selain bahasa Arab? Doa selain bahasa Arab itu yang ditanyakan di dalam sholat ya. Jadi ada suatu peristiwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang saat itu baru masuk Islam, namanya sahabat Muawiyah ibnul Hakam. Itu berbeda dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat khalifah atau pemimpin setelah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berbeda. Ya, namanya ini sahabat Muawiyah ibnul Hakam. Nah, tatkala suatu saat beliau sholat berjamaah, kemudian ada di antara sahabat ini yang bersin, begitu. Ini sahabat bisa dikatakan baru masuk Islam, namanya sahabat Muawiyah ibnul Hakam. Kemudian beliau menjawab bersinnya orang yang tetangganya yang sholat tadi, mengatakan yarhamukallah, begitu. Ya. Kemudian para sahabat yang lain ini terkejut, begitu. Sehingga sebagian menengoklah, pokoknya mata dari para sahabat yang lain itu terkejut karena kok ada orang sholat mengatakan yarhamukallah. Begitu secara ringkas. Sebagian dari sahabat tadi yang sholat, yang sudah mengerti, itu menepuk kaki atau pahanya, bagi menepuk, ya menepuk gini. Pahanya sendiri, maksudnya mengingatkan sahabat Muawiyah ibnu Hakam. Kemudian ringkas cerita, ringkas riwayat setelah selesai, kemudian Rasulullah memberitahukan kepada sahabat Muawiyah ibnu Hakam. Beliau mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'an. Begitu ya. Artinya sesungguhnya sholat yang kita lakukan, sholat 5 waktu itu tidak cocok ditambahi dengan ucapan orang manusia. Sesungguhnya sholat ini hanya untuk membaca tasbih, takbir, dan membaca qiraatul Qur'an. Begitu, itu hadis. Nah, mengacu dalam hadis ini, kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia nggak boleh dalam sholat. Jelas, karena itu kalamun nas, tidak cocok. Kalau misalnya mau nambah, boleh doa-doa yang ma'thurat di dalam Al-Quran. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu kan ada dalam Al-Quran kan? Atau Rabbi firli wali waliday, ya itu kan ada di dalam Al-Quran. Dan doa-doa yang lain, ya jangan menambahi sendiri. Kalau ingin nambah doa adalah setelah salam, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, begitu baru nambah doa. Mau panjang, mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, gitu ya, bahasa Madura, itu bebas. Dan dianjurkan
kalau bisa agar doa yang dibaca setelah salam itu kalau bisa posisi kita masih tetap seperti dalam keadaan tahiyatul akhir. Paham ya? Tahiyatul akhir itu kita masih duduknya kemudian berdoa menambah. Nah ini posisi yang seperti itu masih dikategorikan sebagai perilaku atau amalan sholat. Jadi itu masih sangat dimungkinkan doanya diterima oleh Allah SWT. Jadi begitu caranya agar tidak membatalkan sholat. Jelas ya? Pak Kiai, di desa saya terdapat rutinan khatmil Quran pada setiap bulannya. Biasanya ada orang yang kirim doa beserta bisyarahnya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum mengambil bisyarah dari hasil khatmil Quran untuk dibelikan baju atau sarung untuk para pembaca Al-Quran yang hadir? Ada tradisi khatmul Quran. Biasanya khatmul Quran ini yang saya tahu tidak banyak orangnya, pembacanya ya. Ada khatmul Quran yang dari para hufaz atau orang-orang yang hafid Quran. Tapi ada juga bin nadhar, yaitu membaca Al-Quran bagi yang tidak hafal, begitu ya. Kemudian biasanya ada beberapa orang memberi bisyarah, maksudnya honor gitu. Bisyarah dalam bahasa Indonesia honor, gaji, mungkin bisa juga dalam artian uang yang ditutup dalam amplop gitu ya, dan lain sebagainya sesuai dengan bahasa masyarakat. Nah, misalnya saja ada orang yang memberi uang atau honor atau gaji itu 3 juta misalnya. Umumnya yang membaca Al-Quran itu dalam satu grup tidak jauh-jauh dari 5 orang umumnya, gitu ya. Ada 4, ada 3, ada 5, begitulah. Ya, ada juga yang 6, ya tergantung, tapi tidak jauh-jauh dari itu. Kemudian panitia mengambil inisiatif, mengambil uang. Ini kalau uang tersebut diserahkan kepada panitia, ya boleh, panitia yang mengadakan, boleh dibelikan sebagian dari uang itu berupa baju atau sarung. Kalau yang khataman itu wanita, ya misalnya kerudung atau jilbab, ya untuk seragam, itu kan, ya boleh. Karena apa? Itu juga kembali kepada pembacanya. Dan pada umumnya pembaca Al-Quran semacam itu khataman tidak ada ikatan tersendiri berapa gajinya, enggak biasanya. Umumnya terserah dari panitia. Maka panitia berhak untuk mengelola yang bijak, yaitu membelikan seragam, nah, kemudian juga mungkin membelikan snack barangkali, ya boleh diambil dari uang itu, asalkan masyarakat ini menyerahkan uangnya ke pihak panitia penyelenggara. Tapi kalau masyarakatnya tiba-tiba memberikan kepada para pembaca, ya sudah, itu haknya para pembaca, bukan haknya panitia. Ya, jadi para pembaca tersebut mendapatkan honor atau gaji atau sedekah dari bacaan Qur'annya, misalnya setiap orang 500.000 misalnya, ya nggak perlu dipotong untuk seragam, begitu ya. Tapi intinya boleh-boleh saja kalau dikelola secara bijaksana. Apalagi kalau dibicarakan dulu dengan para pembaca khatmul Quran, diarahkan agar khatmul Qurannya ini pakai seragam dan uangnya diambil dari uang yang diberikan oleh masyarakat. Boleh jadinya, tergantung dari cara mengelolanya. Jelas ya? Jelas. Baik. Pak Kiai, seperti yang kita ketahui, Ya. setelah bayi dilahirkan pasti diikuti dengan plasenta atau ari-ari. Ari-ari atau plasenta ya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara merawat dan menguburkan ari-ari bayi yang sesuai hitungan syariat
Islam. Bagaimana cara merawat plasenta atau ari-ari gitu ya, menurut ajaran syariat Islam. Di dalam syariat Islam itu ada hadis yang menerangkan antara lain bahwa setiap potongan tubuh manusia yang terlepas dari badannya maka diperintahkan, dianjurkan untuk dikuburkan. Misalnya tangan kita ini terputus, misalnya salah kerja terputus kan ada ya, maka tangan yang terputus itu diperintahkan secara sunnah untuk dikuburkan, tidak boleh dibuang begitu saja. Ya, sebenarnya juga termasuk rambut, terutama rambut wanita, itu hendaklah dikubur, ditanam, dikuburi ditanam. Termasuk juga darah haid yang menggumpal atau darah manusia laki-laki ya, yang kecelakaan terus menggumpal, itu juga dianjurkan untuk ditanam. Termasuk juga plasenta dan atau ari-ari hendaklah ditanam. Jangan sampai dimakan hewan buas seperti anjing, kucing, macan dan lain sebagainya. Jangan ya, karena tubuh manusia ini hakikatnya adalah tubuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tubuhnya umat Islam. Karena dimuliakan oleh Allah SWT, maka diperintahkan apa yang terpotong dari tubuh manusia hendaklah ditanam. Begitu. Jelas? Nah, hukumnya sunnah. Satu ya. Bagaimana cara memperlakukan ari-ari atau plasenta? Saya memahami adat Jawa. Gitu ya. Dan adat Jawa ini bagus sekali. Pertama, plasenta itu dicuci. Gitu ya. Kemudian setelah dicuci, cara menyucikan itu ditaburi garam dan asam Jawa. Kenapa pakai asam Jawa? Karena asam Jawa kalau dicampur dengan garam itu mudah sekali membersihkan noda-noda darah yang menempel pada plasenta. Itu yang saya tahu. Pertama. Kedua, kalau plasenta, namanya plasenta itu macam-macam ya kondisinya. Kebetulan bau, maka diberi jeruk nipis untuk menghilangkan bau tersebut. Kenapa saya kok menghilangkan bau? Agar tidak dicium oleh binatang buas. Begitu maksudnya. Ya. Nah, setelah itu ditanam. Kita membuat galian. Ya, kurang lebih misalnya boleh 1 meter, boleh 75 cm ya. Pokok sekira kalau ari-ari atau plasenta itu ditanam, kemudian andai kata ada serigala lewat, andai kata ada anjing lewat, ada kucing lewat, ada harimau lewat misalnya, itu tidak sampai berbau kepada hewan-hewan itu sehingga menarik hewan tersebut untuk menggaruk-garuk tanah karena bau dari plasenta itu. Kan mereka binatang buas, senangnya adalah daging yang bau. Nah, bagaimana caranya? Ya, yaitu dengan ditanam yang dalam, dengan tadi diberi garam, diberi jeruk nipis, diberi asam Jawa. Mungkin di wilayah lain ada obat-obatan yang bisa menghilangkan baunya. Jadi tujuannya bukan karena garamnya itu untuk apa, bukan. Menghilangkan bau agar tidak menarik binatang buas. Begitu ya. Setelah ditanam, ada sebagian masyarakat, ini bukan ritual syirik atau apa. Kadang-kadang tempat ditanamnya ari-ari itu diberi tanda, mungkin seperti kurungan ayam diletakkan di atasnya, ya. Bahkan juga kadang-kadang diberi lampu. Itu tujuannya bukan untuk ritual, bukan. Apa? Untuk mengawasi agar tidak ada hewan buas atau binatang buas yang mengambil, mencuri, memakan plasenta tersebut. Karena plasenta itu termasuk salah satu anggota tubuh manusia yang dimuliakan oleh Allah. Begitu ya.
Jadi demikian kalau kita melihat di mana saja ini kok ada tempat pembuangan hari-hari, dikasih lampu, dikasih penutup, ya nggak apa-apa. Asalkan tidak pakai sesajen. Nah sesajen ini yang nggak usah. Sesajen ini yang bikin syubhat. Jadi yang boleh dikasih lampu atau dikasih penutup, apa saja penutup tersebut. Tujuannya agar tidak ada hewan buas yang memakannya. Begitulah kurang lebih ajaran syariat ya. Di setiap wilayah berbeda-beda, asalkan tujuannya sama, cuman satu, yaitu menyelamatkan plasenta dari ganasnya hewan buas, maka boleh dilakukan. Jelas. Alhamdulillah, tanya jawab sendiri ini sudah selesai. Insya Allah akan kita sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Syekhul Kiai Haji Lutfi Basori, bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur sehingga bisa membimbing kita di dalam mempelajari ilmu agama yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya sehingga tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.